Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Riki Ferianto. Kemudian ada Mbak Sarifah Aini. Dan ini terakhir ada Mbak Jauza Iftina Nafsi yang akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang PT Aneka Tambang Tbk atau sering kami singkat sebagai PT Antam. Jadi jangan bingung misalkan nanti saya atau teman-teman saya, Mbak Jauza, Mbak Sarifah menyebut dengan PT ANTM atau PT Antam, itu sama, yaitu hanya kependekan dari PT Aneka Tambang Tbk. Jadi seperti itu. Oke, sip, lanjut. Nah, PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM merupakan perusahaan go public yang bergerak dalam bidang pertambangan simpanan alam, dalam bidang manufaktur, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai analisis rasio. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar analisis rasio. Ya, coba tebak ada berapa? Ya, tepat sekali ada 5. Jadi analisis rasio ada 5 macam. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Kedua ada rasio solvabilitas atau solvency ratio. Kemudian ada rasio aktivitas atau activity ratio. Kemudian ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Dan yang terakhir ada rasio pasar atau market ratio. Oke, kita akan masuk ke rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu rasio yang menggambarkan sejauh mana sebuah perusahaan itu dapat membayar utang jangka pendeknya. Nah, jadi di rasio likuiditas ini ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama ada working capital, ada modal kerja. Yang kedua ada current ratio atau rasio lancar. Dan yang ketiga ada quick ratio. Nah, langsung saja kita masuk ke rasio rasio modal kerja. Modal kerja. Rumus untuk menghitung modal kerja adalah aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Nah, di dalam PPT di atas sudah terlampir keterangan mengenai total aset lancar dan utang lancar di tahun 2016 maupun 2017. Nah, mari kita hitung modal kerja di tahun 2016. Nah, sekali lagi modal kerja adalah aset lancar dikurangi utang lancar. Nah, aset lancar tahun 2016 adalah 10.630.221.568 dikurangi dengan utang lancar di tahun 2016, yaitu sebesar 4.328.313.598. Nah, sama dengan 6.270.907.970. Nah, kemudian modal kerja 2017 sama dengan aset lancar 2017, total aset lancar itu sebesar 9.139.835 rupiah dikurangi dengan 5.552.461.635. Nah, ketemunya berapa? Ya, ketemunya sama dengan 3.449.477.120. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan perhitungan di atas, modal kerja PT Antam terhadap total aset yang ia miliki tahun 2017 itu mengalami penurunan yang sangat besar, yaitu sebesar 3.449.477.120 dibandingkan dengan pada tahun 2016 yang mencapai 6.277.907.970. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke current ratio atau rasio lancar. Nah, current ratio atau rasio lancar ini digunakan untuk mengukur kemampuan total aset lancar dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Nah, semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang lancar, maka artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban hutang lancarnya. Nah, mari kita simak PPT.
berikut ini. Current ratio, ya. Rumus untuk menghitung current ratio atau rasio lancar ini adalah total aset lancar dikurangi, dibagi dengan total utang lancar, kemudian dikali dengan 100%. Nah, dalam PPT di samping, di atas ya, telah dipaparkan sebuah keterangan total aset lancar, utang lancar tahun 2017 maupun 2016. Mari kita hitung current ratio tahun 2017 ya. Yang pertama, total aset lancar 2017 9 miliar 1.938.755 dibagi dengan total utang lancar tahun 2017 yaitu sebesar 5 miliar 552.461.635. Nah, sama dengan 1,621 atau sekitar 162,1%. Kemudian di tahun 2016, mari kita hitung current ratio tahun 2016, yaitu sebesar 10 miliar 630.221.568 dibagi dengan total utang lancar tahun 2016, yaitu sebesar 4 miliar 352.313.598. Nah, ketemunya berapa teman-teman? Ya, sama dengan 2,442 atau sebesar 244,2%. Nah, berdasarkan perhitungan analisis tersebut, mari kita simpulkan. Nah, rasio lancar pada tahun 2016 itu jauh lebih tinggi. Hasil analisisnya sebesar 2,442. Nah, hal ini dikatakan baik. Kenapa? Karena rasio lancar itu akan dianggap baik jika nilainya lebih dari 2. Nah, sedangkan di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2017, justru malah mengalami penurunan yang lumayan banyak dan hanya mencapai 1,621. Nah, dan ini dikatakan kurang baik karena nilainya kurang dari 2. Oke, lanjut. Masih di rasio likuiditas, tapi kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu quick ratio. Quick ratio, ya. Jadi untuk menghitung quick ratio adalah total aset lancar dikurangi dengan persediaan barang dibagi dengan total utang lancar. Oke, lihat PPT di atas ya. Di situ telah dilampirkan keterangan mengenai aset lancar, utang lancar, persediaan di tahun 2017 dan 2016 ya. Oke. Quick ratio di tahun 2016 ada sebesar 1,394, yaitu didapat dari total aset 2016 yaitu sebesar 10 miliar 630.221.568 dikurangi dengan persediaan barang tahun 2016, kemudian dibagi dengan total utang lancar di tahun tersebut yaitu sebesar 4.352.313.598 yaitu sebesar 1,394. Kemudian di tahun selanjutnya, di tahun pada saat itu yaitu tahun 2017 itu sebesar 2,123 itu didapat dari total aset tahun 2017 dikurangi persediaan barang 2017 dibagi dengan total utang lancar di tahun 2017 itu sebesar 2,123. Nah, jadi kesimpulannya, kemampuan aktiva lancar pada PT Antam di tahun 2017 itu kurang baik dan belum mampu menutupi kewajiban lancarnya karena hasil perhitungannya itu kurang dari 1,5, yaitu hanya mencapai 1,394. Nah, sedangkan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2016, itu justru jauh lebih banyak secara drastis karena rasio itu menunjukkan angka 2,123. Nah, hal ini tergolong baik karena rasio perhitungannya itu lebih dari 1,5. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisis selanjutnya ya, yaitu tentang rasio solvabilitas atau solvency ratio. Nah, ini digunakan
untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk pembiayaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya. Gitu. Nah, di rasio solvabilitas ini ada 3 analisis juga, yaitu debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Kemudian ada debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas, dan yang terakhir ada time interest earned atau kelipatan pembayaran bunga. Nah, oke. Langsung saja kita ke debt to asset ratio atau rasio hutang terhadap aset. Nah, itu merupakan bagian dari rasio solvabilitas yang digunakan untuk membandingkan besarnya aktiva perusahaan dengan jumlah hutang secara total. Nah, mari kita simak dalam PPT di atas ya. Rasio solvabilitas debt to total asset ratio PT Aneka Tambang Tbk. Nah, rumus untuk mencari debt to total asset ratio adalah total debt dikurangi dengan total aset. Ya, total debt itu total utang ya. Dibagi total utang dibagi dengan total aset. Nah, itu dilampirkan total utang atau total debt di tahun 2016 dan 2017. Nah, mari kita hitung ya. Tahun 2016 itu total debt-nya sebesar 11 miliar 572 juta 740.339 dibagi dengan total aset tahun 2016 juga sama dengan 29 miliar 981 juta 535.812. Nah, ketemunya berapa? Nah, sama dengan 0,385. Nah, mari kita bandingkan di tahun 2017. Debt to total asset ratio 2017. Itu sama dengan total debt tahun 2016. Tahun 2017 itu sebesar 11 miliar 523 juta 839.935 dibagi dengan total aset tahun 2017 yaitu sebesar 30 miliar 14 juta 273.452, yaitu sebesar 0,383. Jadi sangat tipis sekali ya teman-teman ya perbandingannya. Nah, dengan nilai rasio tersebut berarti kreditor akan mendanai perusahaan sebesar 38,3% di tahun 2017 dan 38,5% di tahun 2016 dari total aset yang dimiliki. Nah, semakin tinggi nilai rasio, maka hutang yang dimiliki perusahaan akan banyak, sehingga akan mengakibatkan semakin besar tanggungan perusahaan yang harus dipenuhi kepada pihak kreditor. Begitu ya. Nah, oke, kita akan lanjut ke slide 12 ya. Oke, kita akan masuk ke debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap equity. Nah, itu merupakan rasio solvabilitas untuk mengetahui perbandingan yang menunjukkan total utang dengan ekuitas atau modal bersih yang dimiliki perusahaan setelah membayarkan semua kewajibannya. Oke, langsung saja. Oke, kita ke debt to equity ratio PT Aneka Tambang Tbk. Nah, rumus untuk menghitung debt to equity ratio adalah total debt atau total utang dibagi dengan total equity atau total ekuitas. Nah, di dalam PPT telah dilampirkan total debt dan total equity di tahun 2016 dan 2017 PT Antam. Nah, saya bacakan debt to equity ratio 2016. Nah, hasil perhitungannya itu debt to equity ratio 2016 adalah sebesar 0,628. Nah, sedangkan debt to equity ratio 2017 itu sebesar 0,623. Nah, keduanya itu menunjukkan angka rasio yang tidak jauh berbeda. Nah, kemudian total ekuitas itu digunakan untuk membiayai jalannya perusahaan.
Jadi sehingga ekuitas ini akan menjadi beban utang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, hal tersebut tentu akan mengakibatkan utang bertambah jika rasio yang dihasilkan itu makin tinggi. Oke, kita akan masuk ke rasio solvabilitas yang terakhir, yaitu time interest earned. Nah, time interest earned rasio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutup beban bunga di masa depan. Nah, earned ratio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga dan hutang-hutangnya. Oleh karena itu, time interest ratio itu sering juga disebut dengan interest coverage ratio. Nah, oke, langsung saja kita terjun ke PPT Antam. Time interest earned, PT Aneka Tambang TPK. Nah, untuk mencari time interest earned, itu rumusnya adalah EBIT dibagi dengan beban bunga. Nah, EBIT itu apa? EBIT itu sama dengan laba sebelum bunga. Nah, tim interest earned 2016 seperti yang ada di PPT di atas telah dicantumkan bahwa hasil perhitungannya itu langsung saja pada tahun 2016 itu sebesar 0,9. Nah, kemudian time interest earned 2017 itu sebesar 0,5. Nah, jadi rasio ini menunjukkan berapa kali perusahaan Antam dapat membayar beban bunga dengan pendapatan sebelum pajaknya. Nah, jadi sangat jelas bahwa semakin besar rasionya maka semakin baik dan menguntungkan. Nah, rasio time interest earned PT Antam di tahun 2017 adalah tadi 0,9 kali. Maka berarti pendapatan atau laba operasi perusahaan itu mampu membayar total beban bunga hingga 0,9 kali. Nah, 0,9 kali lipat maksudnya. Nah, sedangkan tim interest earned PT Antam di tahun 2016 itu sebanyak 0,5 kali. Maka ini laba operasi perusahaan itu mampu membayar total beban hingga 0,5 kali lipat di tahun 2016. Nah, sehingga di tahun 2017 itu menunjukkan TIE yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Kemudian ada rasio aktivitas yang terdiri dari rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aset, dan juga lama penagihan rata-rata. Nah, yang pertama di sini yaitu ada rasio perputaran piutang. Dalam rumus di sini, rasio perputaran piutang mempunyai rumus yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Nah, sudah dihitung dalam PowerPoint ini dan menghasilkan rasio perputaran piutang 2017 yaitu 1,16333 sekian. Nah, kemudian dibulatkan menjadi 1,16. Dapat ditarik kesimpulan yaitu rasio perputaran piutang PT Aneka Tambang pada tahun 2017 terjadi perputaran piutang atau banyak piutang yang terjadi atau yang dapat dikumpulkan dalam satu tahun yaitu sebanyak 1,16 kali. Kemudian rasio perputaran piutang pada tahun 2016 itu tidak dapat dihitung karena tidak terdapat piutang awal tahun yang terdapat pada laporan keuangan tidak disebutkan. Kemudian rasio perputaran persediaan dalam PowerPoint di sini disebutkan rumus rasio perputaran piutang yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, pada tahun 2016 rasio perputaran persediaannya sebanyak 8.254 sekian dibagi 1,388 sekian dan menghasilkan 5,945 sekian dan dapat dibulatkan menjadi 5,95. Rasio perputaran pada tahun 2017 yaitu 11 miliar, 9 sekian dibagi 1.257 sekian dan menghasilkan sebesar 8,75326 sekian dan dapat dibulatkan sebesar 8,75.
Dapat ditarik kesimpulan dari kedua data di atas, yaitu rasio perputaran piutang 2017 ke 2016 mengalami kenaikan. Kemudian ada rasio perputaran aset. Rumus dari rasio perputaran aset yaitu penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Rasio perputaran aset pada tahun 2016 yaitu 8 miliar 253 sekian dibagi dengan 19 miliar 351 sekian dan menghasilkan 0,4265 sekian dan dapat dibulatkan menjadi 0,43. Rasio perputaran aset tetap pada tahun 2017 yaitu sebesar 12 miliar 653 sekian dibagi dengan 21 miliar 012 sekian dan menghasilkan 0,602199 sekian. Nah, dapat dibulatkan menjadi 0,6. Dapat ditarik kesimpulan pada tahun 2016 ke tahun 2017 perputaran aset tetapnya mengalami penurunan. Kemudian ada lama penagihan rata-rata. Lama penagihan rata-rata PT Aneka Tambang adalah sebagai berikut. Lama penagihan rata-rata yaitu rumusnya 365 dibagi rasio perputaran piutang. Lama penagihan rata-rata tahun 2017 yaitu 365 dibagi 1,163338 sekian dan menghasilkan 313,740 sekian dan dapat dibulatkan menjadi 314. Dapat disimpulkan bahwa butuh waktu kurang lebih 314 hari untuk mengubah piutang menjadi kas. Nah, yang selanjutnya itu ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas yang pertama itu adalah rasio margin laba kotor atau gross profit margin. Gross profit margin itu dapat dihitung dengan rumus penjualan dikurangin cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi dengan total penjualan. Nah, dapat diketahui bahwa gross profit margin PT Aneka Tambang Tbk tahun 2017 adalah sebesar 0,1299 atau 12,99% dengan penjualan sebesar 12 miliar 653 juta 619.205 dan cost of goods sold-nya itu sebesar 11 miliar 9.726.759 rupiah. Nah, arti dari gross profit margin tersebut artinya adalah perusahaan itu mampu menghasilkan penjualan menjadi laba kotor sebesar 12,99%. Sedangkan gross profit margin PT Antam tahun 2016 itu sebesar 9,35%. Berarti gross profit margin PT Antam itu mengalami kenaikan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu ada rasio margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin itu dapat dihitung dengan cara net income dibagi dengan total penjualan atau sales. Nah, dapat diketahui bahwa net profit margin dari PT Aneka Tambang Tbk tahun 2017 adalah sebesar 0,0108 atau 1,08% dengan net income-nya itu 13.503.269 rupiah. Nah, berarti net profit margin-nya PT Antam tahun 2017 adalah 1,08%. Nah, hal tersebut bisa dibilang bernilai cukup kecil. Artinya, dari total penjualan bersih 12 miliar 563 juta 619.205 rupiah, PT Antam hanya bisa menghasilkan laba bersih sebesar 1,08% saja. Namun, net profit margin PT Antam pada tahun 2017 telah mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang hanya bisa memperoleh net profit margin sebesar 0,71%. Kemudian, rasio yang ketiga pada rasio profitabilitas ada basic earning power. Nah, basic earning power ini dapat dihitung dari EBIT per total aset. Nah, dapat diketahui bahwa EBIT dari PT Antam itu sebesar 600.606.318 rupiah. Sedangkan total aset dari PT Antam itu ada 30 miliar 14.273.452 rupiah. Nah,
Dengan angka tersebut, maka dapat diketahui bahwa basic earning power dari PT Aneka Tambang Tbk tahun 2017 adalah sebesar 0,020 atau 2%. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa dari 30 miliar 14.273.452 rupiah aset yang dimiliki PT Antam tahun 2017 hanya mampu menghasilkan 2% laba operasi. Namun, meskipun begitu, PT Antam itu berhasil menaikkan basic earning power-nya pada dibanding dengan tahun 2016 yang hanya menghasilkan basic earning power rasionya itu hanya 0,03%. Kemudian yang keempat itu ada operating profit margin. Nah, operating profit margin itu dapat dihitung dengan EBIT per sales atau total penjualan. Nah, EBIT dan sales yang kita sudah ketahui sebelumnya, sehingga tinggal masukkan saja dan dapat diketahui bahwa operating profit margin dari PT Aneka Tambang Tbk tahun 2017 adalah sebesar 0,0475 atau sebesar 4,75%. Yang artinya berarti penjualan tahun 2017 itu sebesar 12.653.619.205 rupiah mampu menghasilkan laba operasi sebesar 4,75%. Nah, sedangkan pada tahun 2016 operating profit margin rasionya PT Antam itu hanya sebesar 0,09%, sehingga PT Antam itu mengalami kenaikan operating profit margin yang cukup tinggi. Kemudian rasio profitabilitas yang kelima itu ada return on total asset atau disingkat ROA. Nah, ROA di sini dapat dihitung dengan rumus net income per total asset. Net income-nya itu adalah 136.530.269 rupiah dengan total asetnya sudah diketahui sebelumnya yaitu 30.1473.452 rupiah. Sehingga dapat diketahui ROA dari PT Aneka Tambang Tbk tahun 2017 adalah sebesar 0,0045 atau sebesar 0,45%. Yang artinya dari keseluruhan total aset dari PT Antam tahun 2017 itu perusahaan hanya mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,45%. Sedangkan ROA PT Antam ini juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017, yang 2016 itu hanya bisa menghasilkan ROA sebesar 0,22%. Kemudian yang terakhir, yang keenam, rasio profitabilitas yang keenam adalah return on equity atau disingkat ROE. Nah, ROE ini dapat dihitung dengan cara net income per ekuitas. Net income-nya kita sudah ketahui pada ROA yang tadi, sehingga dapat dihitung dengan ekuitas sebesar 8.490.403.517 rupiah. Dapat diketahui bahwa ROE dari PT Aneka Tambang tahun 2017 adalah 0,0074 atau sebesar 0,74%. Yang artinya berarti dari total investasi atau ekuitas PT Aneka Tambang pada tahun 2017 itu pemegang saham perusahaan memperoleh kenaikan ekuitas sebesar 0,74%. Sedangkan pada tahun 2016, ROE PT Antam itu hanya sebesar 0,35%. Yang berarti PT Antam itu mengalami kenaikan ROE yang lumayan, ya, walaupun tidak signifikan. Oke, sekarang kita akan meloncat masuk ke rasio pasar atau market ratio. Nah, rasio pasar itu digunakan untuk apa sih? Nah, rasio nilai pasar ini digunakan untuk menilai kondisi pasar saham pada periode tertentu. Melalui rasio nilai pasar dapat memahami pemikiran investor atas kinerja perusahaan. Nah, rasio nilai pasar itu memperhitungkan kondisi pasar saham terhadap kinerja perusahaan. Langsung saja kita ke slide selanjutnya.
rasio pasar price to book value PT Aneka Tambang Tbk. Nah, rumus untuk mencari price to book value itu adalah yang pertama adalah harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Nah, sedangkan nilai buku per saham itu rumusnya adalah total ekuitas dibagi dengan total saham yang beredar. Nah, jadi untuk menghitung price to book value itu kita harus mencari dulu nilai buku per sahamnya. Nah, setelah kami hitung dalam PPT sudah bisa dilihat ya, PBV tahun 2016 yaitu sebesar 2104,38. Sedangkan di tahun 2017 itu sebesar 2097,32. Dari hasil itu PBV PT Antam dari tahun 2016 ke 2017 itu mengalami penurunan yang bisa dibilang sangat tipis. Nah, penurunan ini disebabkan karena harga pasar saham yang menurun. Nah, sehingga membuat nilai buku per saham juga ikut menurun. Karena rasio PBV membuat saham perusahaan semakin murah, sehingga tambahan kekayaan yang bisa dinikmati oleh pemilik perusahaan itu juga semakin kecil. Oke, kita lanjut ke price earning ratio atau sering kita sebut dengan price earning ratio atau PR. Nah, yaitu rasio dasar yang digunakan untuk mengetahui harga wajar saham perusahaan. Nah, dalam perhitungannya, PR menggunakan perbandingan antara harga saham dengan laba per sahamnya. Nah, sementara untuk mengetahui earning per share itu digunakan rumus laba bersih dikurangi saham preferen baru dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar. Oke. Price earning ratio PT Aneka Tambang Tbk. Nah, jadi untuk menghitung PER itu rumusnya adalah price per share dibagi dengan earning per share. Nah, di PPT atas telah diketahui harga pasar per saham tahun 2016 dan 2017 dan laba per saham tahun 2016 dan 2017. Jadi price per share itu sama artinya dengan harga per saham, harga pasar per saham. Kemudian earning per share itu sama dengan laba per saham. Nah, jadi telah kami hitung price earning ratio PT Aneka Tambang tahun 2012 adalah sebesar 231,48. Sedangkan price to book value 2017 itu adalah sebesar 110,04. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis PER di atas, yaitu di tahun 2016 ke 2017 PT Antam itu sebenarnya mengalami penurunan drastis lebih dari 50%. Nah, dari 231,48 menjadi 110,04. Nah, penurunan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah laba per sahamnya sehingga membuat nilai PER menjadi rendah. Nah, PER yang rendah itu menandakan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang kurang. Nah, hal ini membuat para investor tidak terlalu mengharapkan pendapatan yang tinggi tentunya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis common sense. Nah, analisis common sense adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Nah, jadi persentase per komponen dari setiap elemen laporan keuangan itu nantinya dapat dihitung dengan rumus yang berbeda-beda. Contohnya kita di sini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama ada bagian neraca, kemudian ada bagian laba rugi, dan yang terakhir ada bagian arus kas. Nah, di bagian neraca itu pertama akun-akun aset yang terdiri atas aset lancar, kemudian piutang lain-lain, persediaan bersih, aset tidak lancar, kas yang dibatasi. Pokoknya semua akun-akun aset itu dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Kemudian masih di dalam neraca. Nah,
Tapi yang kedua kita ke akun-akun liabilitas dan ekuitas. Nah, akun-akun liabilitas dan ekuitas seperti liabilitas jangka pendek, pihak berelasi, beban akrual, liabilitas imbalan karyawan. Pokoknya semua akun-akun di sini di liabilitas ekuitas itu nantinya dibagi dengan total liabilitas ekuitas. Jadi per akun satu-satu per akun satu-satu dibagi dengan total liabilitas ekuitas. Memang di dalam analisis komunitas ini memang sedikit ribet ya. Tapi jika kita menggunakan perhitungannya itu lewat Excel, nanti bisa dengan mudah perhitungannya. Kemudian selanjutnya pada PT Antam telah kami lakukan analisis, dan kesimpulannya pada analisis common sense di bagian neraca itu disebutkan bahwa telah ditunjukkan data laporan posisi keuangan PT Antam di tahun 2016 dan 2017. Nah, jadi di tahun 2016 dan 2017 di bagian neraca itu kenaikan nilai common sense pada bagian aset tidak lancar itu sebesar 64,54%. Itu di tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 itu sebesar 70,01%. Nah, kemudian pada liabilitas jangka pendeknya itu juga mengalami peningkatan. Nah, nilai common sense-nya di tahun 2016 itu sebesar 14,52%. Sedangkan di tahun 2017 itu sebesar 18,50%. Nah, sedangkan pada liabilitas jangka panjangnya justru malah mengalami penurunan, yaitu dari awalnya 24,08 menjadi 19,90. Dan pada jumlah ekuitasnya itu sedikit mengalami kenaikan, yaitu dari 61,40 menjadi 61,61. Memang sangat tipis sekali. Oke. Nah, kemudian di bagian laba rugi, nah itu sama, perhitungannya sama persis seperti neraca ya. Akun-akun laba rugi dibagi dengan penjualan. Nah, di sini akun-akun laba rugi seperti beban pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan, itu dibagi dengan total penjualan. Nah, itu dapat disimpulkan dari PT Antam. Jadi kita bisa lihat pada analisis common sense laba tahun berjalan itu mengalami peningkatan yang lumayan, yaitu dari 0,70% menjadi 1,08%. Itu disebabkan karena laba usaha yang meningkat itu sangat drastis dari tahun 2016 ke 2017. Itu sebesar 0,09% menjadi 4,75%. Nah, kenaikan tersebut itu didasari dengan penjualan yang meningkat secara besar-besaran, yaitu di tahun 2017. Nah, sehingga menghasilkan laba yang dahsyat sekali di tahun 2017, yaitu sebesar 600.606.318 juta. Itu masih di dalam ribuan ya. Jadi sebenarnya 2017 itu secara real itu PT Antam memperoleh laba sebesar 600.600.606.308. Sungguh luar biasa 2017 ya. Memang kemudian di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016, hanya mencapai 8.156.059. Itu dalam ribuan, jadi totalnya 8.156.059.000. Nah, memang dalam perhitungan dalam hasil ini
analisis ini memang kita sudah tidak meragukan bahwa PT Antam merupakan suatu perusahaan yang bergerak di dalam pertambangan, manufaktur, juga dalam jasa lainnya. Jadi memang kita sudah tidak meragukan lagi kalau total laba dari perusahaan Antam itu memang sangat luar biasa. Oke, yang terakhir dari saya sebelum dilanjut sama teman-teman yang lain ya, kita akan memasuki ke analisis yang terakhir, yaitu analisis DuPont, yaitu rasio keuangan yang menjabarkan antara return on asset atau sering disebut dengan ROA dan return on equity atau ROE. Kemudian menjadi beberapa komponen penting dalam analisis. Nah, kemudian mari kita masuk dalam untuk menghitung analisis DuPont pada PT Antam. Nah, kemudian lanjut ya. Kita akan menghitung ROA-nya dulu ya. Rumus untuk menghitung ROA itu adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, ROA itu sendiri terbagi atas dua komponen. Yang pertama adalah komponen perputaran aset, yang kedua adalah margin laba bersih. Nah, sedangkan perputaran aset itu sendiri rumusnya itu penjualan dibagi dengan aset. Nah, sedangkan margin laba bersih itu rumusnya laba bersih ditambah bunga ya, kemudian dibagi dengan penjualan. Nah, dalam analisis ROA untuk PT Antam di dalam PPT di atas ya, telah diketahui laba bersih pada tahun 2016 itu mencapai 64.806.188. Kemudian asetnya sebesar 29 miliar 981.535.812. Kemudian 2017 juga udah diketahui, sehingga ROA untuk tahun 2016 itu sebesar 0,21% dan 2017 itu sebesar 0,45%. Nah, jadi interpretasinya ROA 2017 ya, ROA 2017 itu setiap RP1 aset yang digunakan oleh perusahaan itu mampu menghasilkan 0,0045 laba bersih atau sebesar 0,45%. Sedangkan ROA 2016 itu setiap RP1 aset yang digunakan oleh perusahaan itu mampu menghasilkan RP 0,0021 laba bersih atau sebesar 0,21%. Nah, oke lanjut ya. Kemudian kita akan ke ROE atau return on equity. Nah, ROE itu sendiri sama dengan laba bersih ditambah ekuitas pemilik. Nah, ROE itu juga terbagi dalam 3 komponen. Yang pertama rasio leverage, yang kedua perputaran aset, yang ketiga margin laba bersih. Nah, rasio leverage itu rumusnya aset dibagi ekuitas. Kemudian perputaran aset, komponen perputaran aset itu rumusnya penjualan dibagi dengan aset. Nah, sedangkan yang terakhir margin laba bersih itu rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, oke, kita lanjut melihat ROE pada PT Antam 2016. Langsung saja ya, 2016 ya, lihat pada PPT di atas, perhitungannya seperti pada PPT di atas ya. Itu tahun 2012 ROE-nya mencapai 0,35%. Kemudian di tahun 2017 itu ROE-nya mencapai 0,74%. Maaf nih, terlalu bersemangat ya. Nah, sedangkan jika kita lihat interpretasinya atau kesimpulannya ya, ROE 2017 setiap RP1 yang diinvestasikan kepada perusahaan pemegang saham mendapatkan kenaikan nilai ekuitas sebesar 0,74%. Nah, di ROE 2016 itu setiap RP1 yang diinvestasikan kepada perusahaan pemegang saham mendapatkan kenaikan nilai ekuitas sebesar 0,35%. Nah, jadi kesimpulannya ROE perusahaan mengalami kenaikan dari 2016 ke 2017 itu
mengalami kenaikan. Nah, oke, mungkin cukup dari saya, Ricky Ferianto. Mohon maaf sekali apabila dalam saya menyampaikan terlalu berlibet, terlalu buru-buru, atau mungkin bikin teman-teman jadi kurang kurang enak didengar. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mbak Sarifah dan Mbak Jauza. Terima kasih. Analisis cross-section yaitu perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Perusahaan pembanding yaitu PT Cita Mineral Investin Tbk, kemudian PT Medco Energi Internasional Tbk, PT Samindo Resource Tbk, dan PT Dharma Henwat Tbk pada tahun 2017. Tabel perbandingan analisis cross-section dapat dilihat pada PowerPoint tersebut. Nah, setelah kita melihat tabel, dapat kita lihat bahwa ada beberapa perbandingan yang kita perlu analisis, yaitu perbandingan profit margin, return on asset, and return on equity. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perbandingan dari profit margin atau PM. Pada tahun 2017, profit margin PT Aneka Tambang Tbk dirasa cukup baik, karena jika dalam skala persen sudah di atas 10%, sudah dianggap baik. Tetapi, jika dilihat dari beberapa perbandingan perusahaan lainnya, Antam termasuk paling rendah di antara lainnya. Kemudian, return on asset atau ROE. Pada tahun 2017, ROE PT Aneka Tambang Tbk dapat disimpulkan sangat baik karena jika diakumulasikan menjadi persen menjadi 45%, yang mana sangat tinggi nilainya dari nilai aset ROE yaitu 5%. Jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan di atas, Antam juga menduduki posisi paling atas untuk nilai ROE-nya. Kemudian ada return on equity atau ROE. Pada tahun 2017, ROE PT Aneka Tambang dapat disimpulkan sangat baik juga karena jika diakumulasikan menjadi persen menjadi 74%, yang mana jauh di atas standar dan juga jauh di atas rata-rata ideal dengan nilai idealnya sebesar 15%. Dibandingkan dengan perusahaan lainnya, ROE dari Antam juga paling tinggi. Lalu analisis yang selanjutnya adalah analisis time series. Analisis time series itu merupakan analisis yang menggunakan model perbandingan data perusahaan periode yang ingin diteliti dengan data keuangan periode sebelumnya. Nah, analisis ini diperlukan untuk melihat tren-tren yang timbul, lalu dianalisis apa yang akan terjadi pada tren-tren tersebut. Pada analisis time series ini, kami menggunakan data penjualan dari PT Aneka Tambang Tbk. Dan rumus untuk menghitung analisis time series ini adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A itu sama dengan sigma Y per N, dan B itu adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Berikut ini adalah data penjualan PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2012 hingga tahun 2017 yang akan kami analisis dengan menggunakan analisis time series. Berdasarkan data keuangan 6 tahun yang sebelumnya yang tadi, ramalan penjualan untuk tahun 2018 adalah sebesar 11 miliar 132.039.793 rupiah, di mana jumlah A-nya itu sama dengan 10 miliar 576.703.785,33, sedangkan B-nya adalah 158.430,80, sehingga didapatkan ramalan penjualan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2018 adalah 11 miliar 132.039.793 rupiah. Kemudian ada konsep kualitatif pada modal kerja. Jumlah modal kerja sama saja dengan jumlah seluruh aset lancar, yaitu sebesar 9 miliar 1.938.755 rupiah. Dapat dilihat pada tabel
berikut, yaitu jumlah aset lancar. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Jadi, modal kerja yang menggunakan konsep kualitatif adalah jumlah aset lancar, yaitu 9.938.795 rupiah. Dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar aset perusahaan, maka semakin besar juga atau semakin bagus modal kerja perusahaan. Pada konsep kualitatif, jumlah modal kerja yaitu jumlah aset lancar dikurangi hutang jangka pendek, yaitu 9.938.755 dikurangi dengan 5.551.461.635. Nah, hasilnya yaitu 3.449.477.120 rupiah. Nah, kelebihan pada aset lancar terhadap hutang jangka pendeknya menitik beratkan pada net working capital. Besarnya jumlah modal kerja berdasarkan konsep kualitatif, yaitu 3.449.477.120. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar aset lancar dibandingkan dengan utang jangka pendek, maka semakin bagus modal kerjanya. Kemudian ada analisis arus kas. Yang pertama yaitu sumber-sumber dan penggunaan kas dari kegiatan operasional pada tahun 2016, yaitu arus kas masuk, yaitu dari penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan bunga, penerimaan kas dari restitusi pajak, penerimaan kas dari pajak lain-lain, penerimaan lain-lain bersih. Kemudian ada arus kas keluar, yaitu pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada komisaris direksi dan karyawan, kemudian pembayaran pajak lain-lain, pembayaran pajak badan, pembayaran bunga. Nah, dapat dilihat dan dihitung dan menghasilkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2016 sebesar 1.015.391.750 rupiah. Kemudian tahun 2017 arus kas masuk dari penerimaan kas dari pelanggan, kemudian penerimaan bunga, kemudian penerimaan kas dari restitusi pajak, kemudian penerimaan kas dari pajak lain-lain, kemudian penerimaan lain-lain bersih, kemudian arus kas keluar yaitu dari pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada komisaris, direksi dan karyawan, pembayaran pajak lain-lain, pembayaran pajak badan, pembayaran bunga. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2017 yaitu sebesar 1.370.176.412 rupiah. Nah, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan kas yang diperoleh dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 363.784.662 rupiah. Pada arus kas masuk terutama pada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 3.397.615.756 rupiah dan pada kegiatan penerimaan lain-lain bersih sebesar 5.254.742 rupiah. Tetapi diimbangi dengan kenaikan pada arus kas keluar juga terutama pada pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada komisaris direksi dan karyawan, pembayaran pajak lain-lain dan pembayaran pajak badan. Kemudian ada sumber dan penggunaan kas dari kegiatan pendanaan. Pada tahun 2016, arus kas yang masuk yaitu penerimaan pinjaman bank dan arus kas keluar yaitu pembayaran pinjaman bank. Dan kemudian dapat dihitung menghasilkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2016 yaitu sebesar 28.840,072 rupiah. Kemudian pada tahun 2017 arus kas yang masuk yaitu penerimaan pinjaman bank dan juga pembayaran pinjaman bank. Kemudian dihitung menghasilkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2017 yaitu sebesar 560.358,413 rupiah. Arus kas bersih yang digunakan untuk pendanaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat cukup signifikan sebesar 541,8
Rp518,341 atau kira-kira sebesar 18 kali lipat dari tahun 2016. Kemudian ada sumber dan penggunaan kas dari kegiatan investasi. Arus kasnya masuk yaitu dari penerimaan dividen, divestasi saham, penjualan aset tetap, dan juga arus kas yang keluar dari perolehan aset tetap, peningkatan investasi saham, pengeluaran biaya tangguhan, pinjaman ke entitas ventura bersama, pengeluaran aset eksplorasi dan evaluasi, pengeluaran properti pertambangan. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2016 menghasilkan sebesar 1.382,046,458 rupiah. Kemudian pada tahun 2017 arus kas masuk yaitu penerimaan dividen sebesar penerimaan dividen, kemudian divestasi saham, penjualan aset tetap. Kemudian arus kas keluar yaitu perolehan aset tetap, peningkatan investasi saham, pengeluaran biaya tangguhan, pinjaman ke entitas ventura bersama, pengeluaran aset eksplorasi dan evaluasi, pengeluaran properti pertambangan. Kemudian dihasilkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 menghasilkan sebesar 2.890.561.357 rupiah. Nah, dapat dilihat dari arus kas yang digunakan untuk investasi pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 1.508.514.899 rupiah. Karena terdapat pengeluaran arus kas yang digunakan untuk investasi cukup signifikan kenaikannya. Dapat dilihat pada tabel ringkasan analisis arus kas. Kas dan setara kas. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi. Naik dari 2016 ke 2017 sebesar 0,363. Kemudian kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 ke 2017 naik sebesar 0,541. Kemudian kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan naik dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 1,51. Kemudian terdapat penurunan bersih kas dan setara kas sebesar 1,69. Kemudian terjadi juga penurunan karena efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas sebesar 0,062. Kemudian terjadi juga penurunan pada kas dan setara kas awal tahun sebesar 0,47. Kemudian penurunan juga terhadap kas dan setara kas akhir tahun yang cukup besar yaitu 2,07. Kemudian yang selanjutnya ada analisis yang terakhir yaitu analisis kebangkrutan. Nah, analisis kebangkrutan dari PT Aneka Tambang Tbk ini yang kami gunakan adalah menggunakan analisis Allman Jet Score yang ketiga, di mana itu dapat digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik perusahaan go public maupun non go public, dan cocok dilakukan di negara berkembang. Nah, untuk rumus Allman Jet Score yang ketiga adalah Z sama dengan 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 ditambah 10,5x4. Di mana x1 itu merupakan modal kerja dibagi total aset, x2 itu sama dengan laba ditahan per total aset, x3 sama dengan EBIT per total aset, dan x4 itu adalah nilai buku ekuitas per nilai buku utang. Nah, tolok ukur penilaian dari rumus Z-score yang 3 adalah jika nilai Z-score itu di atas 2,60 berarti perusahaan ada di posisi zona aman atau perusahaan itu dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan terjadinya kebangkrutan itu kecil. Sedangkan apabila nilai Z-score itu di antara 1,10 sampai 2,60 berarti kondisi perusahaan pada di zona abu-abu atau perusahaan dalam kondisi yang rawan. Sedangkan apabila nilai Z-score-nya itu adalah kurang dari 1,10 berarti kondisi dari perusahaan itu pada kondisi zona berbahaya atau perusahaan dalam diambang kebangkrutan.
Berikut ini adalah hasil dari perhitungan Z-score ketiga dari perusahaan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2017 dan juga 2016. Dapat diketahui nilai Z-score dari PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2016 adalah sebesar 4,0988 dan pada tahun 2017 itu sebesar 3,6339. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2016 dan juga pada tahun 2017 itu berada dalam kondisi aman atau di dalam kondisi safe zone karena nilai yield score-nya itu lebih dari 2,60. Terima kasih sudah memperhatikan. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.